Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa SMK Negeri 15 Jakarta dari kelas 11 OTKP 1 dalam mata pelajaran Sarana dan Prasarana Perkantoran. Dalam kesempatan kali ini kami akan menayangkan hasil presentasi dari kelompok kami. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai memilih dan menggunakan perlengkapan kantor. Sebelumnya, kita harus mengenal apa itu perlengkapan kantor. Pengertian perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor adalah alat atau barang yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor guna menghasilkan suatu pekerjaan kantor sesuai yang diharapkan. Secara umum, perlengkapan kantor bermanfaat untuk menunjang kegiatan pekerjaan kantor, mempermudah pelaksanaan pekerjaan, memperoleh hasil yang lebih baik sebagai aset dan perlengkapan kantor. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ahmad Faisal Ismarafi. Jenis perlengkapan kantor atau peralatan kantor. A. Jenis perlengkapan kantor berdasarkan penggunaan. 1. Barang habis pakai. Barang habis pakai adalah barang yang hanya digunakan untuk satu kali atau beberapa kali pakai saja. 2. Barang tidak habis pakai. Barang tidak habis pakai adalah barang yang dapat digunakan berulang kali dan memiliki usia penggunaan yang lama. Fungsinya akan tetap sama seperti awal digunakan. B. Jenis perlengkapan atau peralatan kantor berdasarkan bentuk. 1. Peralatan atau peralatan kantor berbentuk lembaran. Perlengkapan atau peralatan kantor berbentuk lembaran adalah peralatan kantor berupa lembaran atau helaian. Contohnya, kertas HVS, kertas bergaris, kertas karbon, stop map, formulir, kertas stensi, dan lain-lain. 2. Perlengkapan atau peralatan kantor berbentuk non-lembaran. Perlengkapan atau peralatan kantor berbentuk lembaran adalah peralatan kantor yang berbentuk selain lembaran atau helaian. Contohnya, stapler, isi stapler, pensil, ballpoint, penggaris, pemotong kertas, binder klip, dan lain sebagainya. 3. Perlengkapan atau peralatan kantor berbentuk buku. Perlengkapan atau peralatan kantor yang berbentuk buku diantaranya sebagai berikut. A. Buku catatan atau block note, yakni buku yang digunakan untuk menulis catatan harian. Buku catatan merupakan perlengkapan wajib bagi sekretaris. B. Buku pedoman organisasi, yakni buku panduan yang berisi informasi perihal organisasi, seperti visi misi organisasi, struktur organisasi, tugas dan fungsi, dan lain sebagainya. C. Buku alamat, yakni buku khusus yang memuat daftar alamat dari berbagai organisasi atau relasi, khususnya organisasi atau relasi yang sering melakukan kerjasama. D. Buku telepon, yakni buku yang berisi daftar telepon penting dari organisasi maupun individu yang menjadi relasi. E. Buku tamu, yakni buku khusus yang digunakan untuk mencatat tamu yang datang ke instansi. F. Buku tahunan, yakni buku yang berisi informasi perkembangan organisasi selama setahun terakhir. G. Kamus, baik kamus bahasa Indonesia maupun kamus bahasa asing. H. Buku agenda, yakni buku yang mencatat surat masuk dan keluar. I. Peta. J. Buku catatan keuangan. K. Brosur, leaflet, katalog. B. Penggunaan peralatan kantor. Yang pertama ada penggunaan peralatan kantor habis pakai, yaitu benda atau barang yang dapat digunakan hanya satu kali pemakaian saja atau
beberapa kali pemakaian dan tidak tahan lama. Contohnya pulpen, pensil penghapus, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penggunaan peralatan tidak habis pakai, yaitu benda atau barang yang dapat digunakan berulang kali dan tahan lama. Contohnya penggaris atau mesin-mesin kantor lainnya seperti stapler dan lain-lain. C. Memilih perlengkapan kantor dan peralatan kantor. 1. Tujuan penggunaan peralatan. Saat memilih peralatan dan perlengkapan, tentu harus memperhatikan tujuan penggunaan peralatan dan perlengkapan tersebut. Terkadang, perusahaan membeli semua perlengkapan, namun pada kenyataannya tidak semua dipakai saat bekerja. Atau membeli peralatan yang canggih, padahal yang dibutuhkan tidak perlu secanggih alat tersebut. 2. Menemukan peralatan yang sesuai. Dalam memilih peralatan, harus disesuaikan dengan pekerjaan yang membutuhkan peralatan tersebut. Menentukan peralatan ini termasuk pula menetapkan merek peralatan yang sesuai. 3. Tingkat kegunaan peralatan. Perlu dipertimbangkan apakah peralatan tersebut memang sangat dibutuhkan dalam aktivitas kantor. Misalnya, saat ini ada peralatan kantor terintegrasi. Misalnya, satu alat yang dapat digunakan sebagai printer, scanner, fotokopi, dan faksimil, yang tentu harga mesin tersebut lebih mahal. Perusahaan harus menilai apakah dengan membeli peralatan tersebut, seluruh fungsi akan digunakan atau tidak. 4. Spesifikasi peralatan. Spesifikasi fisik dan teknik peralatan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum membelinya, karena spesifikasi ini akan menyangkut penempatan peralatan di ruangan, daya listrik yang dibutuhkan instalasinya, serta struktur yang dibutuhkan. Misalnya, saat kita membeli kamera yang diperuntukkan sebagai alat dokumentasi kantor, apabila membutuhkan data foto dengan resolusi tinggi dan hasil yang bagus, maka bisa memilih kamera DSLR yang memiliki fitur lebih lengkap. Namun, jika hanya untuk dokumentasi biasa, bisa memilih kamera pocket. 5. Biaya operasional. Biaya operasional bukan hanya sebagai aspek harga beli peralatan itu saja. Namun, bagaimana peralatan tersebut memberi dampak terhadap pengembalian investasi perusahaan. Biaya operasional peralatan tersebut menjadi hal yang sangat penting. 6. Proses operasional peralatan. Proses operasional peralatan menjadi salah satu pertimbangan karena terdapat peralatan tertentu yang memerlukan perlengkapan tambahan atau perlengkapan khusus yang tentu saja akan membuat biaya semakin tinggi. 7. Kemudahan pengguna peralatan. Pilihlah peralatan yang mudah digunakan oleh pengguna atau kepegawaian yang akan mengoperasikannya. Semakin mudah pengguna peralatan, maka akan semakin mempermudah dan mempercepat proses bekerja. Peralatan yang penggunaannya sulit, seharusnya pegawaian yang akan mengoperasikannya di training terlebih dahulu. Hal ini tentu akan membutuhkan waktu dan biaya tambahan. 8. Fleksibilitas peralatan. Fleksibilitas peralatan perlu ditimbangkan saat memilih peralatan, karena peralatan yang baik adalah peralatan yang fleksibel. Maksudnya peralatan tersebut mudah dipindahkan, mudah diletakkan di berbagai tempat, dan peralatan tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan kantor atau bahkan peralatan tersebut dapat dimodifikasi dengan mudah. Peralatan yang untuk tugas kerja yang luas tentu akan menjadi pilihan. 9. Fitur keamanan. Meskipun secara umum peralatan kantor tidak berbahaya, namun fitur keamanan ini harus tetap diperhatikan. Fitur keamanan mencakup keamanan untuk peralatan itu sendiri, keamanan terhadap akses peralatan maupun keamanan alat bagi pemakaiannya. Usahakan pilih peralatan kantor yang memberikan fitur keamanan terbaik. 10. Kecepatan operasi peralatan. Kecepatan operasi peralatan menjadi pertimbangan yang penting karena peralatan yang dapat beroperasi dengan cepat tentu akan meningkatkan produktivitas. Saat ini peralatan kantor yang berbasis mesin atau digital memiliki tingkat kecepatan operasi yang lebih tinggi daripada yang manual. 11. Masukan dari operasi peralatan. Pada akhirnya pengadaan peralatan kantor ditunjukkan bagi operator yang akan menggunakannya. Oleh sebab itu perlu dipertimbangkan masukan, saran, dan rekomendasi terkait dengan peralatan yang akan dibeli dan dipergunakan di kantor dari operator. Sebaiknya lakukan semua yang disarankan
tersebut agar operator bisa bekerja dengan baik, optimal, dan tahan lama. 12. Standarisasi peralatan. Perusahaan biasanya memiliki standarisasi sendiri tentang peralatan yang digunakan. Standarisasi ini biasanya ditentukan pada saat perencanaan peralatan kantor. Pemilihan peralatan yang sesuai dengan standar yang ditentukan akan memberikan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Dapat melakukan penyeragaman mereka untuk memudahkan pengoperasian dan perawat, namun dapat diverifikasi merek jika lebih efektif dan efisiensi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.